Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia dan yang saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga dengan rahmat itu kita bisa bertemu kembali pada pertemuan ke-7 Mufradatul Quran. Semoga saudara sekalian sehat semua dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, sebelum kuliah biasa kita lakukan yaitu berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, perkuliahan pada hari ini kita akan menganalisis kosakata di dalam surah Al-Baqarah. Insyaallah ayat yang kita kaji adalah ayat 60 sampai 66. Ini berarti kita sudah mendapat separuh juz, baik yang kita lakukan melalui Mufradatul Quran maupun Tarjamatul Quran. Jadi pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan ayat 60 sampai 66. Kalau tidak salah 6 ayat. Ini bunyi ayat 60. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu isnata asyrata 'aina qad 'alima kullu nasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Ayat 60 ini Bani Israel minta air atau minta minum. Arti kata dan akar kata. Yang pertama adalah kata istasqa. Akar katanya adalah sakoya, sako. Kemudian mendapat tambahan alif sinta menjadi istasqa. Kalau ada kata kerja mendapatkan tambahan alif sinta itu biasanya memiliki faedah
minta, ditolak, minta, maka artinya adalah minta hujan. Kemudian yang kedua, kulna, akar katanya qawala berubah menjadi qala, berubah lagi menjadi kulna, artinya kami berfirman. Kata selanjutnya adalah idrib. Idrib, akar katanya doroba yadribu idrib, itu adalah bentuk dari fi'il amar. Idrib artinya engkau pukullah. Kemudian infajarat, infajarat, akar katanya fajaro, kemudian mendapatkan dua tambahan huruf alif dan nun di depan menjadi in fajaro, kemudian berubah lagi menjadi in fajarat, artinya memancar. Kemudian kata alima, 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 artinya adalah mengetahui. Kemudian kata kata aina, aina, aina itu adalah mata air atau sumber mata air. Kemudian kata kulu, akar katanya akala, kulu makanlah. Sekarang kita artikan. Wa'id, dan ingatlah ketika istasqa, memohon Musa, Musa. Wa'id, dan ingatlah ketika istasqa, memohon air Musa, Musa, liqaumihi, untuk kaumnya. Fakulna, lalu kami berfirman. Idrib, pukullah. Idrib, pukullah. Bi'asoka, dengan tongkatmu. Bi'asoka, dengan tongkatmu. Al-hajaro, batu. Fan fajarat, lalu memancarlah, lalu mancarlah minhu, daripadanya, isnata asrota, 12
ainan mata air. Qad sungguh alima mengetahui kullu tiap-tiap unasin manusia mashrabahum tempat minumnya. Kulu makanlah kalian, washrabu dan minumlah kalian, min dari rezeki Allahi Allah, min rizkillahi dari rezeki Allah. Wala dan janganlah taksau kalian bertebaran fil ardi di bumi mufsidina orang-orang yang merusak. Wa idistasqa dan ingatlah ketika meminta air Musa liqaumihi kepada kaumnya, fakulna lalu kami berfirman, idrib pukullah bi'asoka dengan tongkatmu al hajaro batu. Fajarot lalu memancarlah minhu daripadanya isnata asyrota 12 ainan mata air. Qad sungguh alima mengetahui kullu tiap-tiap unasin manusia masyrabahum tempat minumnya. Kulu makanlah kalian, wasrobu dan minumlah kalian, min dari rezeki Allahi Allah. Wala taksau dan janganlah kalian bertebaran fil ardi di bumi mufsidina orang-orang yang merusak. Tadi Bani Israel minta air, sekarang Bani Israel minta makanan. Ayat 61. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min bakliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misram fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimul dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallahi dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ini Bani Israil minta makanan. Pokoknya Bani Israil itu kisahnya menuntut terus meminta kepada Allah. Jadi dia merasa bosan hanya diberi makanan satu macam yang berupa manna wasal.
kultum, kultum akar katanya qawala, qala sama, kultum kalian berkata. Nasbiro dari kata sobaro, yasbiru, nasbiru, nasbiro, lan nasbiro artinya kami sabar. Jadi lan nasbiro kami tidak sabar. Kemudian ud'u dari kata da'awa, da'a yad'u, ud'u engkau mintalah. Kemudian yukhrij akar katanya dari kharaja, kharaja berubah menjadi akhraja, yukhriju dia mengeluarkan. Kemudian tumbitu akar katanya nabata berubah menjadi anbata, yunbitu menumbuhkan. Kemudian tastabdiluna, tastabdiluna akar katanya adalah badala berubah menjadi istabdala, yastabdilu, yastabdiluna, tastabdiluna kalian mengganti. Kemudian duribat akar katanya doroba ditimpakan, ditimpakan. Azillatu dari kata zalala, zalla kehinaan atau nista sama, zillah dan maskanah itu sama kehinaan. Ba'u dari kata baya'a, ba'u mereka kembali. Kemudian kanu akar katanya kawana, kana, kanu mereka adalah yakfuruna ingkar dari kata kafaro, yakfuruna mereka ingkar. Kita artikan kosakatanya. Wa'id dan ingatlah ketika kultum kalian berkata,
Ya Musa, wahai Musa, lan nasbira, kami tidak bisa sabar, atau kami tidak bisa sabar, tidak bisa tahan, ala ta'amin, terhadap makanan, wahidin, satu macam, ala ta'amin, terhadap satu makanan, wahidin, satu macam. Fad'u, maka mintalah, fad'u, maka mintalah, atau maka mohonlah, lana, untuk kami, Rabbaka, kepada Rabbmu, yukhrij, dia mengeluarkan, lana, untuk kami, mimma, dari apa yang, tumbitu, yang ditumbuhkan atau yang tumbuh, al-ardu, bumi, al-ardu, bumi, min, dari bakliha, sayur mayur, wa kisaiha, ketimun, jadi sayur mayurnya, wa kisaiha, ketimunnya, wa fumiha, bawang putihnya, wa adasiya, kacang adas, wa basoliha, bawang merahnya. Qala, Musa berkata, atastabdiluna, maukah kalian mengganti sesuatu, atau maukah kalian mengambil, alladzi, yang, huwa, ya, adna, lebih rendah, alladzi, yang, huwa khair, sebagai pengganti yang baik. Ihbitu, turunlah, atau pergilah kalian, misron, ke suatu kota. Fa inna lakum, maka sesungguhnya bagi kalian, ma, mendapatkan apa, sa'altum, kalian minta. Wa duribat, lalu ditimpahkanlah, alaihim, atas mereka, azillatu, kenistaan, wal maskanatu, kehinaan, wabau, dan mereka kembali, fi ghadabin, dengan mendapat murka, minallahi, dari Allah. Dzalika,
demikian itu, dalika demikian itu, bi annahum karena sesungguhnya mereka, kanu adalah mereka, yakfuruna mereka ingkar, bi ayatillahi dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna dan mereka membunuh an-nabiyya para nabi, bi ghairi dengan tanpa al-haqqi kebenaran. Dalika demikian itu, bima disebabkan apa yang asau mereka durhaka, wakanu dan mereka adalah ya'taduna mereka melampaui batas. Jadi Bani Israel minta makanan, mereka minta sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah. Jadi dia hanya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, al-ghadiyah, berarti makanan itu, tapi tidak mau syariat Allah. Mereka akhirnya menjadi ingkar kepada Allah, dan mereka dengan teganya membunuh Nabi dan Rasul Allah tanpa dengan alasan yang benar, dan mereka telah melanggar dan melampaui batas. Karena itu mereka ditimpa kenistaan dan hina dina dan tiada berharga lagi. Inilah sayur mayur yang diminta oleh Bani Israel. Sekarang ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ini asbabul nuzul ayat 62. Qauluhu ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin, al-ayah. Qala berkata pengarang tafsir atau penulis tafsir atau muallif, nazalat fi ashabi Salman al-Farisi. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa tentang teman-temannya Salman al-Farisi. Salman al-Farisi inilah yang dulu punya inisiasi ketika menghadapi perang Ahzab. Perang Ahzab itu adalah perang yang terdiri dari koalisi-koalisi orang musyrik dan kabilah-kabilah Arab yang jumlahnya 10.000, tetapi orang Islam di Media hanya 3.000. Maka untuk mengalahkannya, Salman al-Farisi punya inisiatif membuat parit besar.
Lama qadima Salmanu ala Rasulillah sallam, ketika Salman menghadap pada Rasul sallam, ja'ala yukhbiru, kemudian menyampaikan atau membawa informasi, berita, an ibadatihim, dari ibadah mereka, wajtihadihim, kesungguhan mereka. Waqala, lalu Salman berkata, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, kanu yusalluna, mereka itu adalah orang-orang yang sholat, wa yasumuna, dan mereka berpuasa, wa yu'minuna bika, mereka beriman kepadamu, wa yashaduna, mereka bersaksi, annaka tub'asu nabiyan, sesungguhnya kamu adalah diutus untuk menjadi nabi. Falamma faragha Salmanu min sanaihi, maka ketika Salman selesai memuji alaihim, kepada mereka, memuji kepada teman-temannya itu, qala Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW bersabda, ya Salmanu, wahai Salman, hum min ahlin nar, mereka itu adalah termasuk ahli neraka. Nah, ketika Nabi berkata semacam itu, fa anzalallahu, maka turunlah ayat, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wa tala ila qaulihi, dan membaca sampai ayat walayah zanun. Ini, jadi ini asbabun nuzul dari ayat 62. Salman Al-Farisi menginformasikan kepada teman-temannya, karena Salman Al-Farisi ini kan asalnya dari ahli kitab, dari orang Yahudi, menyampaikan informasi bahwa mereka itu ya sholat, ya puasa, dan beriman kepadamu, bersaksi padamu. Nah, setelah Salman menyampaikan itu, Nabi mengatakan, hum min ahlin nar, mereka itu adalah termasuk golongan penghuni neraka. Maka turunlah ayat 62 ini. Amanu, dari kata amana, mereka beriman. Hadu, dari kata hadaya, hadu, mereka Yahudi. Kemudian amanu, mereka beriman. Kemudian amila, itu berbuat, dari amala. Sholihan, dari kata sholaha, kebaikan. Kemudian yahzanuna, mereka sedih. Sekarang kita artikan kosakatanya. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang, amanu, mereka beriman, walladzina, dan orang-orang yang, hadu, mereka Yahudi, wan nasara, Nasrani, wasabiina, orang-orang sobi, orang-orang yang menyembah dewa. Man, siapakah, man, siapakah, siapa saja, amana, dia beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumi, dan hari al-akhiri, hari akhir, wa amila, dan dia berbuat sholihan, kebaikan, falahum, maka bagi mereka, ajruhum, mendapatkan pahala,
indah di sisi Rabbihim Rabbnya, wala haufun tidak ada kekhawatiran alaihim atas mereka, walahum dan tidak ada mereka yahzanun bersedih hati. Sekarang kita lanjutkan ayat 63. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Bani Israel diancam dengan gunung Tursina. Ini peringatan Allah yang 15, agar ingat ketika gunung Tursina diangkat di atas kepala mereka, agar mereka berjanji berpegang teguh kepada syariat Nabi Musa. Akhadna dari kata akhadha, kami mengambil, misaqakum agak katanya wasako, perjanjian yang teguh. Kemudian rofa'na agar katanya rofa'a, kami angkat. Kemudian khudhu dari kata akhoda, kalian berpegang teguhlah. Ataina dari kata ataya, ataina, kami berikan. Kemudian wadhkuru dan ingatlah kalian. Ini gunung Tursina, gunung Tur ini. Kita artikan kosakatanya, wa'id dan ingatlah ketika akhadna kami mengambil, misaqakum janji kalian, wa rafa'na dan kami angkat, fawqakum di atas kalian, at-tura gunung Tursina. Ini gunung Tursina. Khudhu berpegang teguhlah, ma apa yang atainakum kami berikan kepada kalian, bikuwatin dengan kekuatan, wadhkuru dan ingatlah kalian, ma fihi apa yang ada di dalamnya, la'allakum agar kalian tattaquna menjadi orang-orang yang takwa. Artinya Bani Israel supaya berjanji, ya,
berpegang teguh kepada kitab Taurat dan berpegang teguh melaksanakan syariatnya. Ayat 64, summa tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Tawallaitum dari kata walaya berubah menjadi tawalla. Tawallaitum, kalian berpaling. Kuntum, kalian adalah, dari kata kawana atau kana. Summa, kemudian, tawallaitum, kalian berpaling, mim ba'di, dari sesudah atau dari setelah, dzalika, perjanjian itu, falaula, maka kalau tidak ada karunia, falaula fadlullahi, falaula, maka kalau tidak ada fadlullahi, karunia Allah, alaikum, atas kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, lakuntum, niscaya kalian, minal khasirina, termasuk orang-orang yang rugi. Summa, kemudian, tawallaitum, kalian berpaling, min ba'di, dari sesudah, zalika itu, melakukan perjanjian, falaula, maka kalau tidak ada fadlullahi, karunia Allah, alaikum, atas kalian, wa rahmatu, dan rahmatnya, lakuntum, niscaya kalian itu, minal khasirina, tergolong orang-orang yang rugi. Ya, jadi setelah berjanji dia berpaling dari syariat Allah. Ayat 65, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti fakulna lahum kunu qiradatan khasin. Alimtum, dari akar kata alima, kalian mengetahui. Iktadaw, dari kata adawa, iktadaw, mereka mulai batas. Kemudian fakulna, kulna, dari kata qawala, kami berfirman, kunu, kalian adalah, qiradatan, kera, khasiina, yang hina. Walaqad, dan sungguh benar-benar, alimtum, kalian mengetahui, alladzina, orang-orang yang, iktadaw, mereka melampaui batas, minkum, di antara kalian,
Fisabti pada hari Sabtu. Fakulna lalu kami berfirman lahum kepada mereka, kunu jadilah kalian kirodatan kera khosiina yang hina, orang-orang yang hina. Jadi Bani Israel itu mendapatkan syariat bahwa hari Sabtu itu diperintah untuk memperbanyak ibadah. Dia dilarang pergi ke laut mencari ikan, tetapi dia tidak mau beribadah, kemudian tetap pergi ke laut. Dia beralasan pada hari Sabtu itu banyak ikan yang berada di pinggir atau di pantai. Tapi itu adalah merupakan rekayasa dari Bani Israel. Dia Jumat sore sudah berangkat ke laut, dia membuat parit. Ketika air itu pasang, maka ikan-ikan itu masuk ke parit itu. Nah, ketika surut, maka ikan itu tidak bisa keluar dari parit itu. Dia punya asumsi bahwa hari Sabtu banyak ikan yang ada di pinggir. Padahal itu rekayasa dari Bani Israel. Maka kemudian kunu kiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Kalau Anda baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ada kera itu sifatnya, ada yang mengatakan kera itu dari zatnya. Inilah merupakan tipologi orang yang sangat rakus, ya. Orang yang materialistis. Kemudian ayat yang terakhir, waja'alna nakalan lima baina yadayya wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Ja'alna, agar katanya ja'ala. Mau'idatan itu adalah artinya nasihat, dari kata wa'adot, nasihat. Kemudian nakalan artinya peringatan. Faja'alna, maka kami jadikan, ya, kami jadikannya nakalan sebagai peringatan, lima bagi orang-orang baina yadaya di masa itu, wama dan bagi orang-orang khalfaha mereka yang datang kemudian di belakangnya. Jadi sebagai peringatan bagi orang yang hidup pada masa itu, dan juga menjadi peringatan wama khalfaha dan orang-orang yang datang kemudian. Wa mau'idatan, dan jadi nasihat lil muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Jadi akhirnya ini apa yang dilakukan oleh Bani Israel itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi mereka yang bertakwa. Sampai dengan ayat 66 ini kita sudah mencapai separuh juz. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan mulai mengenal jenis-jenis kalimah, jenis-jenis kata. Itu ayat 67 sampai seterusnya. Jadi mufradat pertemuan pra UTS adalah sampai 66. Nanti kita bertemu lagi pada mata kuliah Tarjamatul Quran, tentunya ayat 67 sampai ayat 70, nah gitu kemungkinan, ya. Jadi saudara sekalian,
saya minta ya, mulai diulang-ulang atau murojaah kosakata mulai dari Al-Fatihah sampai ayat 66 ini, supaya nanti ketika ada kosakata yang muncul Anda diminta untuk mengartikan dan diminta untuk menelusuri akar katanya, kita sudah siap. Demikian saudara sekalian, pertemuan yang ke-7 ini mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.